Setiap tahun menjelang Hari Raya, jutaan pekerja di Indonesia menunggu momen yang sama. Tunjangan Hari Raya atau THR. Uang tunai yang tiba-tiba melonggarkan dompet, mewujudkan baju baru, atau sekadar membuat meja makan Lebaran lebih meriah. Kita mengenalnya sebagai hak, sebagai kewajiban perusahaan. Namun sedikit yang tahu bahwa THR bukanlah hadiah dari langit. Ia adalah warisan. Warisan dari keringat, air mata, dan keberanian segelintir orang yang berjuang melawan ketidakadilan di masa-masa awal Republik. Ini adalah kisah tentang bagaimana tunjangan Hari Raya menjadi gaji kemenangan buruh. Bibit ketidakadilan. Kabinet Sukiman, disusul foto PNS era 50-an. Tahun 1951, Indonesia yang baru saja merdeka, tengah berupaya membangun fondasi negara. Di tengah kesulitan ekonomi, Kabinet Sukiman Wirjosanjojo, Perdana Menteri saat itu, mengeluarkan kebijakan yang terasa manis bagi sebagian orang. Pemberian uang persekot menjelang Lebaran, yang ditujukan khusus bagi pamong praja, cikal bakal pegawai negeri sipil. Di mata pemerintah, ini adalah upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Namun, di mata jutaan pekerja pabrik, pelabuhan dan perkebunan ini adalah diskriminasi yang menyakitkan. Foto pekerja buruh kuli panggul pau pabrik yang kontras dengan PNS. Sementara para amtenar pegawai menerima pinjaman yang dapat mereka pakai untuk merayakan hari besar, kaum buruh, tulang punggung industri, tidak mendapatkan apa-apa. Gaji mereka pas-pasan, tak cukup untuk merayakan. Sebuah ketidakadilan yang harus dilawan, teriakan di jalanan. Peran SOBSI berubah menjadi lebih heroik dan tegang. Foto-foto aksi unjuk rasa buruh tahun 50-an. Spanduk tuntutan. Kemarahan kaum buruh menemukan wadahnya. Adalah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, atau SOBSI, Federasi Serikat Buruh terbesar di Indonesia saat itu, yang menjadi pelopor perlawanan. Mereka menuntut satu hal yang sederhana namun fundamental. Tunjangan Hari Raya bukan hanya untuk pegawai pemerintah, tetapi untuk seluruh pekerja. Close-up tanggal di Koran Arsip, 13 Februari 1952. Puncaknya terjadi pada 3 Februari 1952. Ribuan buruh di berbagai kota, di bawah komando SOBSI, melakukan aksi mogok kerja massal. Ini bukan hanya soal uang, ini adalah pertarungan moral, menuntut diakui sebagai warga negara yang setara dan memiliki hak yang sama. Saat reka ulang suara, teriakan massa buruh, hadiah Lebaran. Hadiah Lebaran untuk buruh. Selama 2 tahun perjuangan ini terus berlanjut. SOBSI gigih menekan pemerintah di meja perundingan dan di jalanan, menolak kompromi yang tidak mengikat. Mereka tahu jika dibiarkan, tunjangan akan selamanya hanya bersifat sukarela. Dari himbauan menjadi hak wajib. Foto SM Abidin, Menteri Perburuhan era 1954. Disusul dokumen surat edaran. Akhirnya tekanan dari gerakan buruh tak bisa lagi diabaikan. Pada tahun 1954, Menteri Perburuhan SEM Abidin merespons dengan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau perusahaan swasta untuk memberikan hadiah Lebaran. Ini adalah langkah maju, sebuah pengakuan, namun masih sebatas anjuran. Banyak pengusaha yang mengabaikannya. Perjuangan belum usai. Visual foto AHM Erning Praja, Menteri Perburuhan era 1991. Fokus pada dokumen peraturan menteri. Butuh 7 tahun lagi hingga tuntutan buruh mencapai klimaksnya. Pada tahun 1991, di masa Menteri Perburuhan AHM Erning Praja, sebuah peraturan revolusioner diterbitkan. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1961. Hadiah Lebaran secara resmi menjadi kewajiban hukum bagi setiap perusahaan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan. Tunjangan Hari Raya yang kita nikmati hari ini lahir dari kekuatan hukum ini. Warisan kemenangan. Transisi ke era kini. Visual pekerja modern menerima amplop THR. 3 dekade kemudian, pada tahun 1994, istilah hadiah Lebaran secara resmi diganti menjadi tunjangan Hari Raya, THR, dan terus disempurnakan hingga peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang mewajibkan pemberian THR bagi pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan. THR kini menjadi hak, dilindungi undang-undang, dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Singkat dengan seorang buruh pekerja modern. Setiap kali amplop THR diterima, setiap kali senyum keluarga mengembang karena berkah tambahan di Hari Raya, kita harus ingat, inilah gaji kemenangan.
kemenangan atas ketidakadilan, kemenangan yang diperjuangkan oleh para buruh sentral organisasi buruh seluruh Indonesia dan rekan-rekan seperjuangan mereka, jauh sebelum banyak dari kita dilahirkan. THR adalah hak kelas pekerja. THR adalah monumen sejarah yang hidup. Ia mengingatkan kita bahwa hak-hak kesejahteraan pekerja tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, melainkan harus diperjuangkan, dipertahankan, dan diwariskan.